bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian, a'azzana Allah wa iyyakum, a'azzana Allah wa rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dapat undangan, judul materinya apa? Judul kajiannya apa? Pelajaran untuk para istri ya. Emang ibu statusnya istri? Ya. Ini statusnya semuanya istri. Istri atau calon istri? Istri. Udah istri emang? Ya. Baik. Yang namanya wanita itu kalau ditanya apa? Jadi kalau ditanya tema kita hari ini memberikan pelajaran kepada para istri. Itu merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa lihat di dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari kita hadis-hadis yang meriwayatkan tentang para nabi. Jadi nanti sampai di rumah punya Sahih Bukhari tidak. Ibu jangan hanya koleksi baju loh, buku nggak dikoleksi. Makanya nggak pinter-pinter dari dulu. Jadi bisa dilihat dalam Sahih Al-Bukhari kita hadis-hadis yang meriwayatkan tentang para nabi. Bab penciptaan Adam dan keturunannya. Ya, atau ibu bisa lihat dalam Sahih Muslim kitab nikah. Ya, kitab nikah bab ya menikahi istri dan wasiat kepada mereka. Ya, jadi kitab nikah bab menikahi istri dan memberi nasihat kepada mereka. Jadi emang wanita itu agak jelimet ya. Jadi wanita itu bebannya berat ya.
Karena begitu menikah ngurusin anak, pertama anak orang kan. Suami itu anak orang bukan. Kemudian harus mendidik anak sendiri kan. Jadi tanggung jawabnya berat kan Bu. Jadi coba lihat hadis tadi. Apa kata Nabi SAW? Saya bacakan lafaz yang ada pada Sahih Muslim ya. An Abi Hurairah ta'anin Nabi SAW qala. Dari Abi Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, fa idza syahida amran falyatakallam bi khair." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan baik atau diam. Kemudian kata Nabi berikutnya apa? Wastausu bin nisa, dan berilah pelajaran, berilah nasihat kepada para istri-istri kalian. Fa innal mar'ata, ya, fa innal mar'ata khuliqat min dhul'i, ya, bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika dibiarkan, jika diluruskan dia patah. Jika dibiarkan terus bengkok. Jadi ibu itu unik gak? Unik kan? Bengkok-bengkok tapi punya potensi loh. Ya, di satu sisi terdiri dari kebengkokan tapi punya bebannya berat. Beban pertama apa Bu? Beban pertama menjadi supporting bagi para suami, menjadi inspirasi bagi para suami, menjadi obat penenang bagi para suami. Dan ini butuh kekuatan yang luar biasa ya. Dan coba lihat potensi ibu luar biasa sampai Allah amanahkan ibu menjadi penenang bagi para suami. Surat 30, Surat Ar-Rum ayat 21. Itu potensi besarnya para wanita. Kelebihan yang Allah anugerahkan kepada wanita di samping kekurangan kebengkokannya tadi. Ya, di surat 30, Surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Perhatikan telah Allah menjelaskan bahwa wanita diciptakan dari Adam, ya, bahwa wanita itu diciptakan bagian dari laki-laki. Penjelasannya ada pada surat 4 An-Nisa ayat 1 ya. Allah menciptakan manusia dari diri yang satu, yaitu Adam. Lalu Allah menciptakan pasangannya dari tulang rusuknya tadi. Lalu apa kata Allah di ayat tadi? Perhatikan kalimat litaskunu ilaiha, agar kalian para suami merasa tenang kepadanya. Berarti ingat, Allah mengamanahkan, memberikan kekuatan kepada para wanita untuk memberikan supporting, memberikan ketenangan kepada para suami. Itu yang pertama, menenangkan anak orang tadi. Kan ibu begitu menikah jadi pelayan bagi anak orang kan, suami anak orang bukan? Ketemu dia di pasar Tanjung Priuk kan? Ya. Yang kedua adalah merupakan lahan untuk menumbuhkan generasi berkualitas. Coba lihat di surat 2 Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, dan seterusnya. Apa kata Allah? Istri-istri kalian bagaikan ladang. Allah mengisyaratkan, Allah mengkiaskan, ya, atau memberikan tampilan bahwa wanita itu seperti ladang, tanah tempat bercocok tanam. Para penanamnya adalah para suami. Tentu tanamannya adalah anak-anak. Saya tanya sama ibu, sebenarnya kualitas tanaman itu ditentukan oleh benih atau kualitas tanahnya? Yang paling dominan? Jawab Bu. Jadi kualitas tanaman itu yang paling banyak didominasi pengaruhnya oleh siapa? Oleh benihnya atau oleh tanahnya? Oleh tanah kan? Jelas? Jadi benih ditanam di tanah yang memproses benih jadi tunas, jadi lembaga jadi tunas sampai pohon berbuah, itu kan adalah tanah kan? Menunjukkan bahwa dari ayat ini bahwa Anda punya potensi dua kan? Bagaimana menjadi istri yang dapat memberikan ketenangan kepada anak orang dan bisa mendidik anak menjadi generasi berkualitas. Karena apa?
umat Muhammad itu seperti tanaman, bukan? Surat 48 ayat 29. Allah katakan umat Muhammad itu seperti tanaman yang tegak di atas akarnya, menjulang tinggi ke atas. Itu generasi muslim. Ya, dan generasi muslim disemaikan di tanah-tanah muslimah tadi. Ya, oleh karena itu pertanyaannya, berarti Anda ini memiliki dua pekerjaan yang ringan atau berat? Ringan atau berat, Bu? Berat atau sangat berat? Berat atau sangat berat, Bu? Jelas ya, jadi tidak ringan. Kerjaannya berat, karena itu kan amanah Allah yang akan Allah mintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Yang jadi pertanyaan, bagaimana agar dua peran tadi dapat dijalankan dengan baik? Pertama, sebagai penenang anak orang, dan kedua, sebagai pendidik utama bagi anak-anak sendiri. Tidak bisa diabaikan, Bu. Emang ada kondisi-kondisi tertentu yang kita bikin, yang ibu-ibu mesti bikin skala prioritas. Tetapi diperhadapkan pada dua kondisi tadi harus berjalan bersamaan. Bu, yang namanya wanita itu kan ada wanita yang baik, ada wanita yang buruk, ya. Apa kata Allah di Quran? Surat 24 An-Nur ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-taibatu lit-taibin wat-taibuna lit-taibat. Wanita yang buruk itu layak untuk laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk emang pantas untuk laki-laki yang buruk pula. Wanita yang baik memang layak buat laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik memang pantas untuk wanita yang baik. Tentu Anda ini jadi wanita al-khabithat atau at-taibat. Ibu kan menjadi al-khabithat atau at-taibat? Ini jadi wanita yang at-taibat, bukan al-khabithat. Waliya'udzubillah. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk menjadi at-taibat? Dan perlu diingat bahwa Imam Bukhari Muslim mengatakan apa? Ad-dunya mata' wa khairul mata' al-mar'atus salihah. Dunia itu hiasan, dan sebaik-baik hiasan adalah wanita yang salihah. Kalau kita ibaratkan dunia itu sebuah peradaban, maka indahnya peradaban itu didominasi oleh perannya wanita tadi. Kenapa? Karena jumlah wanita kan paling banyak, mendominasi populasi masyarakat. Kedua, dalam membangun watak masyarakat didominasi wanita, kan anak-anak yang keluar maksudnya wanita yang didik, kan? Jelas? Oleh karena itu kata Nabi, dunia itu hiasan. Yang menghias di dunia kan wanita, manusia. Dan sebaik-baik hiaslah wanita yang salihah. Karena dua alasan tadi. Pertama, populasi manusia paling banyak kan wanita, mayoritas wanitanya. Yang kedua, kualitas umat itu ditentukan kualitas wanitanya. Ibu lihat dalam bahasa Arab kata imam, ya, umat. Imam itu asal katanya dari huruf alif mim syaddah. Huruf alif pada kata mim dan mim itu adalah huruf ziyadah, huruf tambahan. Paham? Begitu kata ummah, tambah butaknya juga huruf ziyadah. Berasal dari kata umun. Apa arti umun, Bu? Ibu kan? Umun itu berarti al-aslu, asal sesuatu, asal masyarakat itu dari tadi. Karena semua orang itu berasal dari ibunya. Makanya tadi, kualitas tanaman ditentukan oleh kualitas tanah tadi. Dan tanah itulah ibu. Sehingga apa yang mesti ibu-ibu miliki untuk menjadi ibu yang the best dan istri yang the best? Ibu pengen hadir di hadapan Allah sebagai Ahsan atau Hasan saja? Menjadi yang terbaik atau yang baik-baik saja? Kan target hidup ini kan harus menjadi yang terbaik, kan? Maka Allah di surah 67,
Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Dia menguji kalian siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Dan menjadi istri, menjadi ibu bagian dari ujian itu. Jadi kalau kita sedang ujian, salah satu mata kuliah adalah istri dan ibu tadi. Paham? Menjadi ibu yang the best, menjadi istri yang the best, itu adalah salah satu mata ujian dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi istri itu amanah bukan? Menjadi ibu itu amanah bukan? Maka hati-hati bu. Andaikan dulu anak-anak disuruh milih, mungkin gak milih Anda jadi ibunya. Setelah tahu Anda seperti ini, rajin nyatat gak ingat-ingat. Jangan tersinggung ya. Gak boleh ada dusta di antara kita bukan? Gak usah basa-basi, karena basa bisa diberikan basi keracunan mati loh. Ya. Bagaimana agar Anda bisa menenangkan para suami sebagaimana amanah Allah di surat 30 tadi Ar-Rum ayat 21, dan bagaimana bisa melahirkan sebuah generasi yang oleh Allah tadi. Jadi kalau ibu ditanya, ya, kalau ibu ditanya, apa kalau surat 22 Al-Baqarah tadi, surat 2 Al-Baqarah tadi, ayat 233 kan? 223 kan? Istri itu bagaikan tanah kan? Anak itu bagaikan tanaman kan? Buahnya seperti apa? Surat 25 Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana agar anak-anak itu bisa menjadi tanaman yang menghidupkan pandang, menenangkan jiwa? Maka ibu adalah pengelola tamannya itu bukan? Bersama dengan suami ya. Tapi kan gak ada suami di sini untuk diruqyah kan? Jelas? Kan hanya ibu-ibu yang hadir, jadi ibu diruqyah duluan ya. Nanti kalau ada suaminya, saya ruqyah suaminya. Jelas? Berarti buahnya apa? Memiliki generasi yang qurrata ayunin tadi. Di atas benih yang baik, di atas tanah yang baik, lahirlah generasi qurrata ayunin tadi. Ya, setiap orang memandangnya, dia pasti sejuk jiwanya, enak pandangannya. Yang oleh Allah di surat 48 tadi, ayat 29 menyebabkan kejengkelan orang-orang kafir. Ya, disebabkan tanaman itu tegak di atas pokoknya menjulang ke langit. Ya, yang apabila ada hempasan puting beliung tidak akan tercabut karena akarnya menghunjam kuat. Itulah generasi bertauhid, generasi muwahhid, generasi yang bertauhid, keluarga yang bertauhid, yang mereka kata Allah di Quran, orang-orang yang bertauhid itu seperti pohon juga. Lihat surat 14, surat Ibrahim ayat yang ke-24 dan 25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatin ya kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha ila akhir ayat. Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat tauhid. Itu seperti pohon yang baik. Ciri-ciri pohon yang baik itu pertama akarnya kuat menggenggam bumi, batangnya kokoh menanjak di atas bumi menjulang tinggi, rantingnya rimbun dan berbuah setiap musim. Itulah tanaman tadi, tanaman muwahhidun, para generasi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadi pertanyaan, agar Anda benar-benar bisa menciptakan generasi muwahhidun, generasi bertauhid kepada Allah, maka pelajaran pertama bagi para istri apa? Yang pertama apa? Ya, mengkokohkan keimanannya dan membersihkannya dari syirik. Pertama, mengkokohkan imannya dan membersihkannya dari syirik. Iman itu masih kokoh, Bu. Saya sederhanakan saja karena waktu kita sangat terbatas.
Ibu tahu nggak Bu? Sekarang lagi tren banyak ibu-ibu selingkuh kan? Ya. Betul? Bahkan dipertontonkan di media sosial kan? Kenapa Bu? Kenapa banyak wanita tergoda selingkuh? Karena lemahnya keimanan. Anda tahu teori iman imun aman. Semakin kokoh imannya, insya Allah dia imun. Kalau dia imun, insya Allah dia aman. Kenapa? Zina itu maksiat. Zina itu kefasikan. Lemahnya iman, maka pasti condong kepada kekafiran, condong kepada kefasikan, dan condong kepada kemaksiatan. Allah berjanji dengan janji yang benar. Semakin kokohnya keimanan seseorang, dia pasti imun terhadap kemaksiatan. Dia imun terhadap kekafiran. Dia imun terhadap kefasikan. Lihat surat 49, surat Al-Hujurat, ayat yang ke-7. Lihat kalimat yang kedua dari ayat itu. Ya, surat 49 Al-Hujurat, ayat yang kedua. Bekali diri dengan iman, kokohkan keimananmu. Karena itu imunitas. Ya, kerusakan akhlak, kerusakan moral itu masih ringan. Maaf, kerusakan fisik karena virus itu masih ringan bahayanya daripada rusaknya agama seseorang. Dan virus itu namanya kekafiran, kekufuran. Virus itu namanya kefasikan. Virus itu namanya maksiat. Itu virus yang merusak agama seseorang. Maka Allah katakan kalau iman itu sudah kokoh, insya Allah dia benci kepada kekafiran. Lihat suratnya deh, 49 ayat yang ke-7 di kalimat yang kedua. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyana fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya, ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah menjadikan kalian mencintai keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah menjadikan iman itu menghiasi hati-hati kalian, menyinari hati kalian. Maksudnya apa Bu? Ayat ini berkaitan dengan hadits Bukhari Muslim. Kata Nabi apa? Inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia ada segumpal daging. In salahat salaha jasadu kullu. Jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Jika dia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Dia adalah hati. Jadi mulut itu ngegosip. Ibu-ibu kan emang kerjaannya iwati ikan berbagai isu kan. Kadang-kadang mentanya PKK perempuan kasak kusuk kan. Tapi inilah PKK perempuan kejam kajian ya. Kenapa mulut suka bacot? Kenapa mulut suka gibah? Karena hatinya kotor kan? Karena hatinya rusak kan? Makanya kata Nabi kalau hati rusak maka rusaklah seluruh gerakan atomik itu. Jika hatinya baik maka baiklah seluruh gerakan atomik. Dan hati itu baik dengan iman tadi kata Allah. Ya, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah menjadikan kalian mencintai keimanan. Cinta itu ada di mana? Di hati kan? Ya, wa zayyanahu fi qulubikum. Dan iman itu menghiasi hati-hati kalian, menyinari hati-hati kalian, mewarnai hati-hati kalian. Lalu dengan itu karena tidak mungkin keimanan dan kekafiran bersatu. Ya, tidak mungkin keimanan dan kefasikan bersatu dalam satu hati, tidak mungkin. Maka Allah katakan apa tadi? Wa karaha ilaikumul kufra. Lalu dengan iman itu kalian membenci kepada kekafiran. Antum lihat ya, wanita yang disukai oleh laki-laki kafir yang kaya tidak bergeming. Kenapa? Karena dia lebih benci kepada kekafiran dan kecintaannya kepada materi tadi. Kebenciannya kepada kekafiran ya sebagaimana dia takut terlempar ke dalam api. Dia tidak tergoda dengan laki-laki tampan tadi. Kenapa? Karena imannya menghujam kuat yang membuat dia sangat benci kepada kekafiran. Andai laki-laki kafir datang dengan seluruh hartanya dipersembahkan, tidak peduli. Kenapa? Karena dia tidak akan menggadaikan imannya dengan kekafiran. Karena kokohnya keimanan itu. Apalagi cuma sekedar selingkuh. Selingkuh dosa besar, tapi murtad dosa besar bukan? Lebih besar lagi. Ya, orang yang berzina masuk neraka tapi tidak kekal kan? Tapi orang murtad kekal dalam neraka kan? Apa kata Allah di Quran surat 3 Ali Imran ayat 91? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar
fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Itu konsekuensi kekekalan neraka karena kekafiran. Barang siapa yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, andaikan dia memiliki emas seberat bumi, dia pengen menebus dirinya agar benar Allah tidak terima tebusannya. Maka agar anak-anak kita imun terhadap kekafiran, tanamkan keimanan kepada mereka, dan ibu-ibu menjadi contoh wanita mukminah. Ya, kata Allah, habbaba ilaikumul imana wa zanahu. Kalau apa? Wa karaha ilaikumul kufra. Dia akan membenci kekafiran. Ini pelajaran pertama yang mesti ditanamkan para ibu di hati ibu, hati suami, dan hati anak. Jelas? Kemudian wan fusuqa wa qara ilaikumul fusuqa. Lalu Allah jadikan dengan iman itu kalian membenci kefasikan. Anak tidak akan durhaka kepada orang tuanya. Jelas? Karena dia tahu bahwa yang memerintahkan dia berbakti pada ibunya adalah Allah. Sering ada ibu-ibu keluh kesah sama saya. Dan ibu-ibu memang ketemu Ustaz pas susah kan. Kalau senang kan gak cari Ustaz kan. Ibu-ibu kalau lagi punya uang ke mall kan gak pernah ngajak Ustaz kan. Tapi punya masalah dengan anak suami yang dicari Ustaz kan. Ibu kan ingat Ustaz pas susah-susah saja kan. Dia tanya sama saya, Ustaz, saya suka khawatir. Saya mendidik, saya sudah berbaik pada anak saya, tapi saya khawatir dia mendurhakai saya di hari tua saya. Saya tanya, durhaka itu perbuatan kefasikan bukan? Supaya dia benci kefasikan, tanamkan akidah yang kokoh kepadanya, kata Allah. Jelas? Kan Allah bilang, kalau imannya sudah menghiasi hatinya, bagaimana dia mendurhakai kedua orang tua? Bukankah dia membenci perbuatan kefasikan dan mendurhakai kedua orang tuanya termasuk kefasikan, bahkan contoh kepada kekufuran? Dia tidak akan melakukannya karena imannya. Dan dia mencintaimu karena Allah, bukan karena dunia. Ya, karena dia berbuat baik kepadamu karena dia tahu itu kewajibannya dari Tuhan, yang bukan sekedar balas budi. Paham? Jadi kalau Anda ingin anak Anda tidak bermaksiat kepada Anda, tidak mendurhakai Anda, maka tanamkan keimanan yang kokoh, kata Allah. Kalau imannya kokoh, dia pasti akan membenci segala hal yang berbau kefasikan, wal isyan, dan dia akan membenci segala perbuatan maksiat. Ibu tidak usah kasih tahu dia LGBT, dia tahu itu perbuatan fahisyah. Dia akan mengatakan saya tidak mau. Kenapa? Itu Allah membencinya. Itu perkara kefasikan, itu maksiat. Tapi ibu kasih tahu, hati-hati nak berteman sama anak, sekarang banyak LGBT loh. Padahal enak loh bu. Jelas? Karena dia dengan teman-temannya cerita bukan? Tetapi kalau Anda menanamkan iman kepadanya, akan muncul kebencian tanpa Anda hasut dia. Jadi kebencian bukan emosional, tapi rasional kebenciannya. Kebencian yang didasarkan oleh keimanan. Ya, kebencian kepada maksiat disebabkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman yang kuat melahirkan rasa takut. Rasa takut itulah yang mencegah dia dari kemungkaran dan kemaksiatan. Lihat surat 79, surat An-Nazi'at ayat 40-41. Kalau imannya kokoh tadi, maka tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakutan kepada Allah akan mencegah dia dari berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Lihat surat 79, surat An-Nazi'at ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Rabbnya, lalu dia menahan dirinya kepada yang menginginkan kejahatan. Bu, rasa takut itu datang dari keimanan yang indah tadi. Ketika iman menghiasi hati, maka tumbuh rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasa takut kepada Allah itulah yang mencegah dia dari kemungkaran. Dia mampu mengendalikan nafsunya yang menyuruh kepada kejahatan karena kendali imannya tadi. Paham? Karena kendali iman, tumbuh rasa takutnya kepada Allah. Ya, ibu karena imannya, ibu tidak kasih tahu dia aja. Nah,
Ibu gak usah bilang, ingat jangan bohongin mama ya, gak usah banyak-banyak, jangan banyak ngomong deh. Bilang, nak, kalau adik atau kakak sendirian bersama kakak siapa? Ya Allah lah, mak. Nah. Kan huwa ma'akum aina ma kuntum, bukan? Dia meyakini ma'iyatullah, pengawasan Allah atasnya, bukan? Jadi nak, mama tidak takut kamu mengkhianati mama, nak. Karena mama tidak bisa menghukummu. Tapi ketahuilah bila engkau mengkhianati Allah, Allah mengutuk perbuatan pengkhianatan. Surat 40 ayat 19. Ini contoh menanamkan keimanan dengan meyakinkan kepada anak pengawasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah mengetahui setiap mata yang khianat dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan di setiap hati. Itulah iman tadi. Iman yang dimana anak meyakini bahwa Allah melihatnya, Allah mengawasinya. Ya, imanlah menyadarkan anak akan kata-kata Luqman ketika menasihati anaknya, akan pengawasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di surat 31 Luqman ayat 16. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhatin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Itulah iman. Kalau iman itu kuat, kita merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi Allah, meyakini bahwa ketika kita mengkhianati manusia, orang yang kita khianati tidak minta pertanggungjawaban, tapi kita akan kembali kepada Allah dan Allah akan mengungkap kejahatan-kejahatan kita. Inilah namanya self control tadi, ya, yaitu iman tadi. Oleh karena itu yang pertama ibu lakukan apa? Mengkokohkan keimanan ibu. Jelas, iman mesti kokoh. Jadi iman, imun, aman teorinya. Jelas? Kedua apa? Membersihkannya, menjaganya dari kotoran syirik. Karena tidak ada keamanan dari orang mukmin kecuali imannya bersih dari syirik. Tidak sekedar mengkokohkannya, tapi selalu menjaga tidak boleh tercampuri dengan syirik. Baru ada lahirlah iman, imun, aman tadi. Jadi kalau ditanya iman, imun, imunnya tadi surat 49 ayat 8 tadi. Amannya di mana? Surat 6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan syirik, maka bagi mereka Allah jamin keamanannya dan Allah berhidayah kepada mereka. Ibu beriman, anak ibu beriman, insya Allah Allah akan berikan apa? Hidayah dan keamanan dalam rumah tangga ini. Itu aspek pertama, yang mesti pelajaran pertama yang dijawab oleh para ibu. Maka jadi ibu yang baik, jangan jadi buset, ibu setan gitu loh. Buset tuh ibu setan loh. Ibu itu kalau kaget buset gitu ya, itu namanya ibu setan gitu loh. Bukan setan maksudnya. Ya, Bu. Saya tanya gini. Setan itu kan mengajak kita berbuat syirik kan. Jadi kalau ibu setiap hari mempertontonkan kesyirikan, itu namanya ibu setan, bukan? Ingat, iman itu warisan dan syirik itu juga warisan. Anak itu berbuat syirik karena meniru orang tuanya, sebagaimana Anda beriman meniru orang tuanya juga. Lihat dalilnya, bahwa iman anak tauhid tergantung orang tuanya. Surat 52 At-Tur ayat 21. Alladzina amanu wa tabadduriyatu bil iman. Orang tua yang beriman dan anak-anak mereka mengikuti mereka dalam keimanan itu. Berarti kalau anak itu imannya bersih atau enggak tergantung siapa? Orang tua, bukan? Itu kenapa iman pertama. Ya, yang perlu ibu jaga, kokohkan dan jaga jangan sampai tercampur syirik. Kenapa? Karena syirik itu warisan loh. Lihat surat 7 Al-A'raf 172 dan 173. Anak-anak kita lahir dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beriman. Tetapi rusaknya iman mereka dengan syirik. Tauhid apa? Mereka melihat syirik dari mana? Dari bapak-bapak mereka, dari orang tua mereka. Ayat 173.
Ya, nanti rencana Allah tanya, kenapa kalian memperbudak Allah? Apa jawab mereka? Karena kami dapati orang tua kami berbuat syirik, maka kami mencontoh. Maka dua tadi, faham? Kokohkan keimanan, wariskan kepada anak tauhid yang bersih. Bersihkan iman Anda dari kesyirikan, karena Anda akan bisa mentransferskan ketauhidan atau kesyirikan kepada anak. Itu tugas ibu yang pertama, tugas itu yang pertama. Di dalam rangka apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluarga dari neraka. Dan itu tugas bukan hanya suami saja, tapi juga istri. Bukan hanya ayah, tapi juga ibu. Saya suka tanya gini, ada suami istri bertengkar, saling menyalahkan. Kata istri, itu kan anak, kenapa kamu abai? Saya bilang itu jawaban bodoh, Bu. Ya, saya tanya sama ibu. Ibu kalau cerai harta gono gini direbutin nggak? Saya tanya sama ibu, di mana-mana orang kalau cerai yang direbutkan harta gono gini kan? Masing-masing ingin dapat lebih banyak kan? Saya tanya, anak itu aset bukan? Yang kalau ibu mati doa dan kesalihannya menjadi aset bukan? Gimana? Direbutin tidak itu? Jadi direbutin lebih mahal daripada harta gono gini kan? Apa kata Nabi? Idza mata banu Adam inqata 'amalu illa min thalathin. Apabila mati anak Adam putus sebab satu dari tiga kan? Salau waladun salih. Jadi kalau ibu-ibu suka nanya sama saya, Ustaz, suami saya kan udah kenal sunnah. Suami saya susah sekali diajak sunnah, Ustaz. Banyak debatnya. Biarin aja itu dia anak orang, ngapain dipikirin juga. Yang kedua dia minta kalau cocok lanjutkan, kalau enggak cukup sampai di sini. Tapi anak itu kan aset. Kalau perceraian aset dipertahankan, bukan? Toh kalau Anda mati belum tentu dia doakan antum kan? Toh baju-baju antum dia kasih ke bini mudanya, bukan? Ya, ibu dagang di pasar Priuk, ibu beli berlian dia kasih ke maharnya, bukan? Betul, Bu? Sakitnya itu di sini atau di sana? Ibu nggak mungkin lihat dia dari akhirat, bukan? Tapi yang anak itu aset, bukan? Artinya lebih memang bisa dua-duanya berjalan, tapi kemampuan kita terbatas kan? Kalau misalnya kita jalan tenggelam, ibu tahu renang, tapi tenaga ibu cuma satu, selamatkan suami atau anak duluan? Atau saya tanya, mau selamatkan mitra atau aset, Bu? Ayo jawab. Aset kan? Dan selamatkan dia dari neraka dengan tauhid tadi. Ya, kokohkan keimanannya dan bersihkan akidahnya dari kesyirikan, insya Allah dia aman. Paham ibu-ibu? Saya ulangi, kenapa Anda itu mesti beriman, bersihkan dari syirik? Karena anakmu bertauhid dan tergantung bagaimana mencontoh ibunya. Karena anak lebih dekat dengan ibunya, bukan? Intensitas relasi anak dengan ibunya lebih banyak daripada waktu intensitas anak dengan bapaknya, bukan? Bapaknya pergi, anak tidur, kadang-kadang pulang anak sudah tidur, bukan? Tapi ibu bersama anaknya ketika dia bangun bahkan tidur bersamanya, bukan? Berarti banyak hal yang dia contoh dari ibunya. Bayangkan kalau ibunya akidahnya belang beton. Bayangkan kalau ibunya wisata rohani, doa di kuburan berbuat syirik, bapak guru itu akidah anak. Jelas? Jadi pertama, pelajaran pertama, kokohkan akidahmu dan bersihkan dari syirik. Itulah teori iman, imun, aman tadi. Ya, kalau Anda beriman dengan baik, insya Allah Anda imun. Dari imunnya surat 49 tadi. Ya, tadi ayat 7 tadi. Itu dari tentang imunnya. Ya, tetapi imun tidak berarti aman dong. Ya, aman kalau iman itu bersih dari syirik. Ya, surat 6 ayat yang ke-82. Itu yang namanya teori iman, imun, aman. Paham? Aman dari neraka dan insya Allah aman-aman masuk surga. Jelas? Karena Allah katakan di surat 52 tadi At-Tur, ayat yang ke-21 tadi. Iman itu merupakan transferan dari orang tua, bukan? Imannya anak bersih atau kotor tergantung imannya orang tua, kan? Begitu juga syirik itu kan dilihat di rumah keluarganya, bukan? Surat 7 Al-Araf 173 tadi. Itu hal pertama yang pelajaran pertama untuk para istri hari ini.
Bu, dan untuk mengokohkan keimanan anak ibu, ya, maka hendaklah dia sering mendengarkan Al-Quran. Ya, tadi saya bilang gini. Alasan pertama, kedua, alasan ketiga. Kenapa mesti ibu beriman dulu? Tadi ibu kan memberikan ketenangan pada istri kan, pada suami kan. Pertanyaan gini, emang sakinah itu turun kepada semua orang atau hanya orang beriman saja? Jawab, sakinah itu turun di semua hati atau hati orang beriman saja? Dalilnya, ibu dengan Mursa di mana-mana sama saja. Jawab tapi tidak bertanggung jawab atas jawabannya. Nanti Allah bilang kalian akan memberikan ketenangan kan? Berarti Anda tenang dulu dong. Dan supaya suami Anda tenang, anak-anak tenang, hal di atas keimanan. Karena sakinah tidak Allah hadiahkan begitu kepada semua hati. Sakinah hanya Allah berikan di hati orang mukmin saja. Surat 48 ayat yang keempat. Nah, nanti kalau saya ketemu lagi saya tanya catatan hari ini loh. Ya. Apa kata Allah di surat 48 ayat yang keempat? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang menurunkan sakinah di hati orang-orang beriman. Lalu bertambah-tambahlah keimanan mereka di samping keimanan yang telah ada. Itu alasan ketiga. Kenapa mesti membersihkan iman dari syirik dan mengkokohkannya di hati. Paham? Insya Allah imun, insya Allah aman, insya Allah sakinah tadi. Ya, dan tidak usah namanya siapa, namanya Ina Sakinah, Eha Solehah, kakeknya Ihim Solihin, neneknya Ika Sodiqah. Sunda bangetnya. Ayo itu kan Sunda. Ya tapi memang Sodiqah beneran. Ya, jelas ya. Itu pertama yang perlu pelajaran pertama. Jadi kokohkan keimanan dan jaga steril dari syirik. Paham? Insya Allah itu oleh 3 hal: imun, aman, dan sakinah tadi. Paham? Jadi wanita tidak mampu memberikan ketenangan kepada laki-laki, laki-lakinya nggak beriman. Karena saya ulangi, tidak semua hati Allah tuh sakinah itu datangnya dari Allah loh. Paham? Dan Allah tidak hadiahkan sakinah kepada semua hati. Allah hanya memberikan sakinah di hati orang mukmin tadi. Maka ciptakan keimanan, kuatkan keimanan, sterilkan dia dari syirik. Wallahi pasti Allah turunkan sakinah di hati, walaupun sedang terjadi krisis global sekalipun. Jelas? Yang kedua, Bu, ya, cerdas dalam agama, fakih dalam urusan agama, ya. Yang pertama iman, yang kedua fakih dalam urusan agama, ya, cerdas dalam urusan agama. Bu, sebelum saya jelaskan tentang kenapa mesti fakih dalam urusan agama, ibu itu punya tugas mendidik kan? Mendidik anak ibu itu dengan apa? Didik anak dengan fitrahnya kan? Mendidik anak itu mengikuti fitrahnya bukan? Dan fitrah anak agama bukan? Nah, dan saya ulangi, kenapa mesti ibu-ibu yang saksis itu harus paham agama? Alasan pertama apa? Ibu itu mendidik anak bukan? Dan anak itu dididik sesuai fitrahnya itu Islam, agama. Surat 30 Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Itulah fitrah Allah yang Allah ciptakan seluruh data fitrah itu. Berarti kalau mendidik anak ibu kan kembali pada fitrahnya bukan? Itu agama bukan? Yang jadi pertanyaan, bagaimana ibu bisa mendidik kalau ibu sendiri bodoh agama? Bisa difahami maksudnya? Bagaimana ibu bisa hadapkan wajah anak kepada agama, wajah ibu ada salah? Ibu saja umpamanya. Bagaimana mendidik anaknya? Jangan marah ya Bu.
Kadang-kadang ibu ini dikasih kemoterapi, nggak apa-apa dong. Karena saya ini kanker stadium 1 dong. Paham? Karena kebodohan adalah sebab datangnya kekufuran. Ya, kesyirikan itu datang dari kebodohan. Karena kebodohan terhadap agama menyebabkan kekufuran itu terjadi. Coba lihat surat 7 ayat 138. Ketika Bani Israel meminta agar Nabi Musa membuat berhala buat mereka, apa kata in kuntum tadkam untuk dihalun. Kali itu umat yang paling bodoh. Paham? Aduh, kebodohan menyebabkan orang terjatuh kepada kekufuran. Ya, maka yang kedua apa? Kan ibu nggak mungkin beriman kalau nggak berilmu kan? Alasan yang kedua, saya tanya, iman itu urusan dunia atau urusan agama? Ya, emen urusan dunia, iman urusan agama. Paham? Jadi kedua, saya tanya yang ketiga. Jadi pertama nanti ibu mendidik anak kan? Mendidik anak itu dengan agama kan? Kenapa mesti fakih kan? Yang ketiga, saya tanya, iman itu urusan agama atau urusan dunia? Berarti ibu mesti paham agama dong. Yang ketiga bu, keyakinan itu duluan atau pemahaman duluan? Salah. Keyakinan yang benar kan asalnya dari pemahaman yang benar kan? Saya beri contoh gini bu, contoh gini. Ini karena kita selama ini memahami lalu jadi yakin. Ceritanya gini, orang Ambon itu identik rimbo, hitam. Yang Anda yakini selama ini gitu kan? Dan Anda lihat di seputar Anda kan seperti itu kan? Ketika dikasih tahu Pak Salim orang Ambon, Anda bayangkan saya rimbo dan hitam juga kan? Karena itu yang Anda pahami selama ini jadi yakin. Begitu antum lihat saya, apakah tetap Pak Salim tidak seperti yang saya bayangkan selama ini, bukan? Kenapa? Keyakinan salah karena pemahaman kita juga salah. Paham? Dan pemahaman itu di mana? Di hati. Keyakinan di hati, bukan? Pemahaman sumbernya dari mana? Pendengaran dan penglihatan. Makanya mesti fakih agama, karena iman itu urusan agama. Ya? Maka iman tidak akan benar sampai pemahamannya benar. Maka ibu-ibu ini kan waktu muda kan menghabiskan untuk urusan dunia ya, kuliah, jadi ibu rumah tangga saja kan, ijazah juga gak laku dijual kan sekarang. Setelah diperhadapkan masalah rumah tangga baru mulai bingung kan, solusinya apa ya? Betul? Sendiri juga bingung kan? Ternyata mau lihat biasa juga menyesal kan, tapi gak usah nyesal deh. Itu namanya telmi, telat mikir namanya. Kata ibu-ibu, seandainya saya tahu masalah kayak gini, lu gak sekolah di dunia ya, dan belajar agama bukan? Kan mestinya ibu belajar agama sebelum belajar yang lain dong untuk mendidik anak ibu. Tapi dulu ibu menghadiri sekretari, jadi unit eksekutif kan, kemana-mana minimal punya tas Christian Dior gitu kan. Terus kalau Dolce Gabbana dan semacamnya kan, atau misalnya Hermes, ini kan gak punya uang bu. Coba kalau punya uang pasti action today mampus tomorrow kan. Jelas? Jadi mestinya kan kita paham agama dulu bu. Kenapa? Karena iman tidak akan terwujud kalau pemahamannya salah. Oleh karena itu coba lihat, keyakinan itu datang dari pemahaman. Dan pemahaman sumbernya pendengaran dan penglihatan. Lihat surat 16, surat An-Nahl ayat 178. Ya, Allahul ladzi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tetapi Allah beri sarana untuk mengetahui segala sesuatu. Pendengaran, penglihatan. Jadi kalau kita belajar agama, berarti biasa menggunakan pendengaran dan penglihatan, bukan? Apa yang didengar, apa yang ditangkap, itu yang diyakini, bukan? Kan selama ini ibu yakin gini, yang penting kan niat, gak masalah dong caranya salah. Karena dibodohin dari ibu kayak gitu kan. Jadi yakin kan? Setelah Anda belajar bahwa Anda tahu sunnah itu apa, disebut amal salih itu niatnya benar, caranya baik kan. Lalu Anda tahu ternyata gue salah selama ini kan. Kenapa keyakinan salah? Karena informasi yang didengar salah kan. Ya bukan apa-apa, yang penting niat gitu loh.
Apa kata Inggris? Ya, yang tenau-nau atau pokoknya yang penting singnya, katanya. Ya, padahal Islam tidak demikian. Niatnya baik tapi caranya salah kan? Sebenarnya caranya benar tapi tujuannya salah juga kan? Sehingga cara mencapai tujuan harus benar. Caranya benar, tujuannya benar. Ikhlas dan sesuai sunnah kan? Sunnah itu caranya, ikhlas itu tujuannya. Jadi kalau ibu beramal, coba lihat caranya salah, apa kata mesin penjawab? Pinnya salah. Kalau nggak ikhlas, nomor tidak dikenal. Betul? Transferannya nggak nyampe. Kalau pakai analogi mesin, transferan mesin ATM gitu. Jadi, kenapa kita memahami? Karena selama ini dokter gitu. Yang penting kan niat, selamanya nggak masalah. Ya nggak bisa gitu. Ini menunjukkan apa? Keyakinan kita salah karena kita pemahaman kita salah. Kita salah paham karena salah mendengarkan guru yang sesat dan menyesatkan tadi. Kalau guru masuk neraka nggak apa-apa kan dibayar amplopnya tadi. Ini ibu udah bayar masuk neraka, lebih apa siapa? Yang bayar dong, itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator bukan? Tapi 2 kali, ya sudah bayar masuk neraka lagi. Kalau yang dibayar masuk neraka masih mendingan dia masih mendapat tahun bisa makan di kafe dan semacamnya bukan? Ibu sudah keluar amplop, udah kasih masuk neraka lagi. Apa kata Iblis? Kasihan deh lo. Ya, sudah jatuh tertimpa eskalator bukan tangga loh. Kalau tangga dipeluk kan ringan-ringan saja. Jelas? Nah itulah dasar kenapa mesti fakih agama. Kenapa? Karena agama itu seharusnya dulu ibu itu kan salah pilih laki. Kalau saya Ustaz Salafi, kalau ibu salah pilih laki. Betul? Ibu dulu pilih laki bukan dasar agama kan? Ibu biasa dosa magang, mapan ganteng kan? Ada udah pada kerjaan, oke deh mapan dia. Artinya gue bisa beli dong, ya minimal Dolce Gabbana lah ya. Atau Tanjung Priok ke Senayan ke Menteng gak jodoh amat kalau ke Plaza Indonesia kan? Ya, ya kalau mau beli di situ ada banyak situ ya. Jelas bu? Nah, begitu juga dulu ibu punya suatu salah pilih bini. Karena bukan agama jadi ukuran pilihan kan? Kenapa harus belajar agama? Karena ketika memilih pasangan, agama jadi tolok ukur utama. Pertama akidahnya tadi. Ya, ketika memilih pasangan, akidah jadi dasar utama kan? Yang kedua pemahaman agamanya kan? Kalau ditanya mana dasar akidahnya? Surah 2 Al-Baqarah 222 kan? Maaf, 221 kan? Tidak dibenarkan wanita mukminah kawin dengan laki-laki kafirah kan? Jelas ya? Itu pertama. Yang kedua agama bu. Ibu lihat dalam Sahih Al-Bukhari kitab nikah bab sekufu dalam agama. Hadis dari Abu Hurairah kata mereka, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dipilih laki-laki jadi pasangannya ada 4 hal yang menjadi pertimbangan. Pertama lihasannya karena faktor keturunan. Iki putrene sopo. Kata orang Jawa pepet pipit bobot. Bahasa Sundanya nam saya tidak tahu. Ya. Yang kedua li jamaliha karena hartanya. Pokoknya bapaknya tajir artinya bapaknya itu juragan. Ada juragan rentenir juga sebenarnya. Terus yang ketiga li jamaliha karena kecantikannya. Yang keempat lidinya karena agamanya. Apa kata Nabi fatbar bidzatidin taribat yada. Maka pilihlah yang paling bagus agamanya, niscaya amallah kedua tangan. Berarti wanita mesti pakai agama bukan? Itu dalil yang pertama. Hadis Abu Dawud dalam kitab nikah. Bak laki-laki yang layak jadi suami. Apa kata Nabi? Idza ja'akum rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang seorang laki-laki meminang anak wanita kalian yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, nikahkanlah. Kalau tidak terjadi fitnah pada anak wanita itu. Berarti agama menjadi landasan dalam memilih pasangan bukan? Jujur, Anda dulu tidak menjadikan itu menjadi landasan kan? Ya.
Yang penting feeling, kan makan tuh feeling. Ya, ya. Anda sekarang kecewa bukan? Nah, tapi gak usah ganti lahan, perbaiki aja pelan-pelan. Udah terlanjur pilih kafling bukan? Udah terlanjur bangun rumah, kalau ada bocor-bocor diperbaiki, gak usah ganti lahan susah sekarang. Saling merenovasi saja. Saya di konsultannya, ya. Jadi mengaji untuk memperbaiki rumah yang bocor-bocor, yang salah pilih kafling tadi. Namanya salah pilih, ya. Salah pilih laki atau salah pilih bibi tadi. Ya, tapi kita perbaiki dengan ilmu yang kita perbaiki. Apa kata Nabi? Imam Bukhari dalam kitab Al-Ilmu, keutamaan ilmu. Apa kata Nabi? Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan dia baik, maka Allah akan menjadikan dia faqih terhadap agamanya. Perhatikan, tidak ada kebaikan kecuali agama loh. Dan siapa yang ingin baik adalah diperbagus agamanya. Bu, coba Anda saya katakan, kata Allah tidak ada kebaikan kecuali Allah kan? Yang menguji kita siapa? Yang menilai kita baik buruk siapa? Apa standar baik agama bukan? Coba dalam rumah tangga, Anda menilai pasangan Anda baik menurut agama, insya Allah nggak berubah sampai kiamat, standarnya cuma satu. Ya, suami memandang istrinya jelek karena standar agama, sampai kiamat tidak akan berubah standar itu. Ya, sehingga suami tidak mengikuti menurut gue, kalau tidak salah mungkin dia salah lah. Ya, ditanya lagi mana salah saya? Menurut saya, menurut gue kalau tidak salah mungkin kira-kira ya salah lah. Namanya teori kira-kira namanya. Tapi kalau saya mengatakan kesalahanmu ini dalilnya, kesalahan kamu ini dalilnya. Satu standarnya kan, gak ambigu kan. Sampai kiamat kita punya standar kebaikan, gue tidak berubah kan. Aman gak rumah tangga itu? Karena tidak ada intervensi nafsu kan? Yang ada adalah petunjuk Allah dalam agama untuk menilai pasangan kita. Baik dalam rumah tangga itu. Maka Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan dia baik, menghendaki dia baik, maka Allah melapangkan dia untuk faham agamanya. Dan gak mungkin ibu faham kalau gak ngaji, ngajarin belum paham-paham banget, apalagi gak ngaji tuh. Ibu ini punya kelebihan catat tapi nggak ingat kan? Mantap di catatan, lemah dalam ingatan bukan? Kata ibu sama nih guru ya, buka kartu kita. Oleh karena itu fakih. Kita tidak mungkin fakih kalau tidak berfakum. Ya, maka yang kedua apa? Bekali dirimu dengan pengetahuan agama. Tadi Allah perintahkan kita menghadapkan diri kita kepada agama, mendidik anak itu dengan fitrah mereka agama, ya. Dan kalau kita ingin menilai pasangan kita dengan agama, memilih pasangan kita dengan agama, dan menilai benar salah bagus buruk dengan agama. Kalau menggunakan standar kita nggak baku, Bu. Contoh, kalau pakai akar nih, suami brengsek, pulang bawa minuman keras, bininya disuruh bantu ambil gelas, bini nggak mau karena nggak mau tahu dan albiku atap, tidak mau tahu dalam dosa kan? Tetap kata suami, bini brengsek, kok nggak hormati lakinya kan? Karena bukan agama jadi ukuran alat ukur kan? Jelas? Begitu juga bini, laki nikah lagi dianggap laki brengsek kan? Tapi kalau ibu tahu memang laki-laki dibolehkan tahun sampai 4 yang aman aja kan? Ibu-ibu memang gak suka sama yang ini apa boleh buat. Tapi kan saya gak suka basa-basi kan? Jelas? Ketika ibu menempatkan sesuatu pada agama, ibu ridha kan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kita ridha Islam menjadi agama kita kan? Ketika orang tanya, Bu, kenapa suami ibu kawin lagi? Tanya aja, ini masalah buat lo. Salah suami gue di mana? Ya, dia menikah gak berzina, keles, karena ibu fakih agama bukan? Emang sakinya itu di sini jujur aja. Tapi dengan agama buat ibu merasa bahwa emang tidak ada salah kan? Salahnya kalau suami ibu gak mampu tapi nambah lagi, itu salah suami ibu. Sekarang dia paham agama, dia bisa mendidik istrinya, maishanya bagus, ya, nggak ada yang salah kan? Itu karena ibu menilai dengan agama, insya Allah suami nggak salah kan? Tapi kalau wanita nggak paham agama, ya ada kasus nih. Saya punya murid untuk pengajian. Awalnya akrab itu berdua. Tiba-tiba selek temannya salam, assalamualaikum, yang satu bala dengan roti kayak mukanya roti bantet gitu.
Saya tanya, Bu, itu kan teman ibu. Kalau dia salah, kenapa ibu mukanya kayak roti bantet gitu? Panjang ceritanya Ustaz. Itu kalau ngomong kayak gitu kan, panjang ceritanya Ustaz. Emang sepanjang apa sih ceritanya? Boleh saya tahu ceritanya? Emang Bapak mau tahu? Dia itu nikah sama laki saya Ustaz. Terus salahnya di mana? Ya salah lah, masalah orang ya Mbak. Bukankah Allah kasih laki-laki kafir yang 4 kan 3 masih saya tanya. Emang suami ibu bilangnya berapa? Cuma saya doang, jadi 3 kosong dong. Terus kalau Allah berikan 8 kafir, dia ambil bukan dia rampas dong kan? Ibu punya kafir pertama, kan dia kafir kedua, salahnya di mana? Saya tanya, suami ibu gimana? Mampu membiayai semuanya? Alhamdulillah, nggak masalah kan? Itu ibu. Kan kata Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai nafsunya tunduk kepada aku bawa agama ini kan? Artinya kalau kita menilai orang dengan agama, insya Allah sakit tapi tidak sampai dendam kan? Saya yakin ibu pasti sakit deh. Lebih sakit dari bahasa penyanyi dangdut, sakitnya itu di sini. Tetapi karena agama, ibu bisa meredam rasa sakit itu, bukan? Kenapa? Ibu mengatakan suami saya tidak salah. Tapi kalau ibu lihat suami ibu nggak mampu, jangan biarkan. Kalau dia datang, antum kan kemarin dapat pelajaran dari Pak Salim kan? Tentang laki boleh kawin, boleh nambah 1 kafir lagi. Jawab aja, dasar berpikirmu apa? Sampai tiba-tiba datang mengajukan mau kawin lagi. Pasti dia bilang surat 4 An-Nisa ayat 3. Betul? Jawab aja, demi Allah saya imani ayatnya, saya gak percaya muka lo. Bukan kata fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir tidak berlaku cukup satu kan? Nah ini ayat digeser ragu muka lo sangat meragukan penggalan ayat akhir. Jelas? Saya imani ayatnya, tapi sorry, gue gak percaya sama lo. Masalahnya di sini Allah menuntut adanya keadilan dan kehati-hatian. Dan lo bukan tipe laki yang adil dan hati-hati. Mendingan supaya tidak stroke, jangan sampai mati stroke karena tidak adil. Hadits Abu Dawud. Dalam kitab nikah, bab hak istri. Kata Nabi, siapa laki-laki mana saja yang memiliki 2 istri tidak berlaku adil, Allah bangkit dengan bahunya milik jadi stroke. Tanya sama dia, siap stroke di akhirat? Enggak ya, cukup saya aja deh. Ya, kita bertahan di rumah yang bocor, kita perbaiki sama-sama daripada nama rumah lain tambah bocor yang lebih banyak lagi. Ya, bilang gini Mas, rumah yang ini butuh renovasi banyak Mas, ya. Jadi jangan nambah rumah baru, bebannya berat. Ya. Nah, Ustadz aja takut loh, tambah lagi itu baru belajar jadi nambah loh, nekat amat loh. Jelas? Jawab aja, saya imani ayatnya, tapi saya gak percaya sama Allah. Kenapa? Karena Allah fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Berarti Allah menyuruh apa? Hati-hati kalau memang tahu tidak berlaku adil. Sementara gue tahu, yang satu aja lu kagak adil, apalagi 2. Mendingan jangan cari penyakit stroke di masyarakat, oke? Enak kalau berbahasa dengan bahasa agama, bukan? Ya? Apa kata Isawami? Subhanallah binisan luar biasa pintar. Ya, kenapa? Dia suka mati dengan delir, coba lihat. Bukan emosi, bukan? Itulah yang dikatakan barang siapa Allah ingin baik, dia rumah dengan memahami agama. Ya, sehingga menolak suami dengan alasan agama, bukan alasan yang dicari-cari. Ya, menerima alasan suami dengan alasan agama pula. Ya, sehingga tidak membuat acara bahagia dalam rumah tangga itu. Ya, satu Allah, satu sesembahan, satu akidah, satu konsep hidup. Bahagia itu rumah tangga. Ya, maka sakinah akan turun di rumah tangga itu. Karena semuanya bertauhid kepada Allah, di bawah naungan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka insya Allah sakinah akan turun. Hari ini 2 pelajaran ini aja dulu, ya ada 8 sih. Tapi 6-nya nanti kelanjutan di lain hari. Karena tadi ibu undang saya jam 9, tapi ibu mulai jam setengah 10. Ya, betul ya Bu? Di undangan saya jam 9. Lagian saya belum tahu tempatnya, bisa datang lebih cepat. Ya,
Emang ibu-ibu kan memang hari-hari ngurus anak orang, anak sendiri jadi repot ya. Baik, jadi 2 pelajaran dulu ya. Pertama apa? Kokohkan dan bersihkan akidahmu. Ya, kokohkan akidah akan memberikan imunitas tadi. Kalau berikan syirik, insya Allah datang keamanan tadi. Dan Allah turunkan sakinah di hati yang bersih di atas kesyirikan tadi. Jelas? Kalau Anda sudah sakinah, Anda tularkan sakinah kepada suami pula kata Allah tadi. Surat 30 Ar-Rum ayat 21 tadi. Alasan akidah pertama. Yang kedua apa? Berusaha untuk memahami agama dan menjalankannya. Ya, jadi bodoh jangan dipelihara ya Bu. Bodoh kok dipelihara, ya. Boleh bodoh urusan dunia nggak apa-apa, tapi jangan bodoh urusan agama. Jelas? Ibu kalau nggak masak, Allah nggak nanya ketika delivery, agama nggak bisa delivery Bu. Ya, apalagi ibu zaman now ya, nah, pakai aplikasi bukan? Nggak apa-apa Bu, nggak usah masak, ya. Tidak apa-apa, kalau suami kenyang juga dengan ayam geprek dari pasar Priok sana. Ya, tapi suami nggak tenang kalau dengan agama kan? Ya, kita tidak berubah jadi baik dengan agama kan? Sehingga memahami agama telah beriman satu keharusan. Nah, kata Allah di Quran surat 11, surat 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu. Kata al-ilmu yang al-ilmu din. Ya, surat 48, surat 58, surat Al-Mujadil ayat 11. Berarti wanita yang beriman, wanita yang fakih pada agamanya, Allah angkat derajat. Ya, walaupun rumah kontrakan gak masalah. Ada ikhwan-ikhwan datang kepada saya, Ustaz. Ya saya udah nikah, udah 11 tahun masih ngontrak aja, gak apa-apa, Allah gak nanya, jadi akan ngontrak di rumahku. Yang masalahnya di akhirat tuh gratis dua-dua neraka atau sudah sama ngontrak. Jelas? Bu, andai kata ibu-ibu masih ngontrak di perut gak masalah. Allah gak nanya kenapa sampai lama aku gak ngontrak, Allah gak nanya. Hah? Tapi ingat, Anda yakinkan diri Anda masih masuk surga. Hah? Anda meyakinkan diri Anda tinggal di rumah kontrakan, rumah sendiri, harus yakin Anda masih masuk surga. Surat 13, surat Ar-Ra'd, ayat 22 dan 23. Jannatu adni yadkhuluna man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, yadkhuluna al-malaikata min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Mereka masuk ke surga-surga Aden bersama dengan orang tua mereka yang saleh, pasangan-pasangan mereka yang saleh, anak-anak mereka yang saleh, dan para malaikat masuk dari tiap-tiap pintu. Saya mengucapkan salam sejahtera sekalian. Silakan memasuki surga ini disebabkan kesabaran kalian dahulu. Ya, itu jadi tujuan. Ngontrak nggak apa-apa, tapi surga nggak ngontrak, gratis loh. Neraka juga gratis loh. Ya, Allah kasih gratis, tidak usah ngontrak di neraka. Mau di mana Bu tinggalnya? Surga mulai awali dari 2 tadi. Tauhidmu, imanmu, dan agamamu. Jelas? Bekali diri dengan tauhid, ya kokohkan tauhid, ya bersihkan, menjaganya dari kesyirikan, dan bekali diri dengan pengetahuan agama. Insya Allah sudah menuju ketiga, kita sudah menuju jalan ke surga. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan al-jannah. Hadits riwayat At-Tirmidzi dan lainnya. Barang siapa menempuh satu jalan menuju ilmu syar'i, Allah mudahkan jalannya ke surga. Bu, kan tidak mungkin kita masuk ke rahmat Allah kan? Allah tidak merahmati kalau kita beramal kan? Dan amal kita tidak mengatakan kalau amalnya benar kan? Dan amal benar karena belajarnya benar bukan? Maka belajar berilmu lalu beramal. Dengan beramal Allah menghadiahkan surga untuk kita. Jelas? Hari ini 2 pelajaran dulu dengan istri. Ya, 1 gen di Priuk ini. Ya, namanya ibu-ibu gen Priuk ya. Ada pertanyaan nggak Bu? Silakan ditulis lalu saya jawab. Usahakan tulisannya rapi ya. Karena saya mikir jawabannya, jangan mikir pertanyaan.
Lagi? Nanti ada bab baik dalam muamalah dengan suami dan anak-anak. Terdiri dari 6 pasal. Ya, dari 3 poin tadi menjaga tauhidan, ya, menegakkan tauhid, membersihkan dari syirik. Kedua, berusaha faham agama dan menghias diri dengan agama. Yang ketiga, baik dalam bermuamalah dengan suami dan anak. Pelajaran ketiga ada 6 pelajaran. Tapi waktunya tidak cukup. Saya tinggal di Romang, lumayan jauh, lo pergi dari sini. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dimuliakan Allah Ta'ala, semoga Allah juga muliakan hari ini. Bagaimana caranya melupakan mantan meski tak bertemu? Ya, tapi saya susah melupakan dan berharap suatu saat bersatu, sedangkan kondisi saya saat ini mempunyai suami. Itu namanya hati yang melikung. Itu namanya zina hati, Bu. Dan kata Nabi, zina mata dengan melihat, zina hati dengan berperasaan, zina tangan dengan menyentuh kemaluan yang membenarkan semuanya, bukan? Ini termasuk takrabu zina. Ini perbuatan fahisyah. Allah katakan di Quran, ya, surat 17 Al-Isra ayat 32. La takrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Udah punya suami menghayal laki-laki lain. Ini namanya selingkuh hati, bukan? Ini namanya berzinanya hati dalam hadits Bukhari dan Muslim tadi. Ini tidak boleh. Zina dalam skala kecil fahisyah, perbuatan fahisyah. Dan perbuatan fahisyah diharamkan oleh Allah. Baik tersebut. Kan coba di hati, Ustaz. Ya, Allah bilang perbuatan fahisyah diharamkan baik di lisan atau di hati. Surat 7 ayat 33. Tadi Allah bilang zina itu perbuatan fahisyah, bukan? Ya, jamaknya fawahish, perbuatan fahisyah. Dan kata Nabi, zina itu hati dengan menghayal, bukan? Mata dengan melihat, tangan dengan menyentuh, kaki dengan jalan kemaluan yang membenarkannya. Dan ini bagian takrabu zina tadi. Dan perbuatan fahisyah kata Allah diharapkan walaupun lewat angan-angan pun tidak boleh. Apa kata Allah di surat 7 Al-A'raf ayat 33? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. 5 perkara Allah harapkan itu, tapi pertama apa? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan atasku perbuatan fahisyah. Baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sembunyi tadi di hati tersembunyi, bukan? Maka ini diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah takut kepada Tuhanmu. Ya, tumbuhkan rasa takut kepada Allah, ya, bahwa Allah yang mengetahui apa yang disembunyikan di hati kita. Ya, maka hendaklah takut kepada Allah. Ya, yakinkan bahwa suami yang hari ini terbaik untukmu. Ya, lagian ngapain mengharap yang ada di jauh sana, yang ada di tangan tapi lepas, bodoh kali kau kata anak Medan. Ini kata anak Medan sudah menumpang melompat kentut pula kau, dan berterima kasih maksudnya. Jelas, Bu? Syukuri apa yang ada yang sudah Allah berikan pada itu. Ya, apa kata Allah di Quran? Surat 4 ayat 21 atau 19 saya lupa. Apa kata Allah? Boleh jadi pada pasangan itu ada yang kita tidak sukai, tapi Allah jadikan kebaikan yang banyak di dalam yang tidak kita sukai tadi. Nanti kalau saya bilang, kan ibu punya suami ngapain nyebelin Ustaz? Ya, kalau ada suami nyebelin, emang kan Allah udah kasih tahu dari dulu, suami itu kadang-kadang nyebelin. Itu kadang-kadang nyebelin. Pengen dijotos mukanya, bukan kadang-kadang. Tapi Allah suruh berlapang dada di surat 64 ayat yang ke-14. Ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Orang-orang beriman, pasanganmu dan anak-anak menjadi musuh bagi. Tapi kata Allah berlapang dada lah, memaafkan kesalahan mereka. Ya. Tapi Pak, lebih banyak nyebelin daripada nyenengin. Ingat lagi surah 2 Al-Baqarah 216. Apa kata Allah? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak sukai baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum.
Boleh jadi apa yang kamu sukai justru tidak baik untukmu. Hari ini mungkin kata-katanya nyelekit bu, tapi siapa tahu kalau ibu balik sama mantan mungkin kaki dapat mulutnya dan kakinya yang paling jahat loh bu. Jelas? Maka nikmati yang ada saja disyukuri. Kalau dapat kafir ada bocor-bocor, aplas pelan-pelan. Perbaiki saja. Ya dengan belajar agama pasti insya Allah lama-lama akan berubah keadaan. Jadi kalau hari ini lakinya bicara nyelekit, ya maka ajak dia belajar agama, pasti baik kok ketawa. Kan Nabi bilang tadi, siapa yang Allah menginginkan dia baik, dia faham agama, bukan? Maka kalau ibu ingin suami ibu baik, ya bukan menurut ibu, dong, menurut Allah dong. Ya, kalau dia berarti itu lewat agama, maka ajaklah para suami belajar agama. Insya Allah dia tahu salahnya. Kalau ibu, karena suami itu suami tahu-tahu, tidak tahu merasa tahu. Selalu sok tahu, dikasih tahu tidak mau tahu, namanya suami tahu-tahu. Coba ibu kasih tahu, udah tahu, ya tuh. Namanya suami tahu-tahu, padahal tidak tahu. Betul? Tapi kalau dia ajak ngaji, dikasih tahu Ustaz, ternyata bini gue benar atau salah, ya. Ya, sebab kita orang Melayu itu condong tidak pernah menelak ucapan orang yang kita lihat orangnya. Coba ibu dan setelah lo kayak mama dede aja lo. Dianggap yang boleh bicara kebaikan cuma mama dede saja, orang lain tidak boleh. Betul? Karena kita orang Melayu punya mental itu. Lihat orang, bukan lihat apa yang dibicarakan. Sebenarnya apapun istri bicara, dianggap istri tidak tahu apa-apa. Padahal istri tidak tahu apa-apa. Suami tahu-tahu. Selalu merasa tahu, tapi tidak tahu-tahu. Paham? Oleh karena itu supaya dia tahu dan sadar bahwa dia majelis ilmu, ya. Biar dia mendengarkan lama-lama dia sadar bahwa dia salah, istrinya benar. Saya ulangi, kalau Anda ingin suami Anda baik, hadirkan majelis ilmu. Karena Nabi bilang tadi, barang siapa yang Allah menginginkan dia baik, dia fahamkan agamanya. Maka tidak ada kebaikan dari suami istri kecuali mereka sudah belajar agama. Kalau belajar agama, suami tahu kesalahan tanpa diberitahu. Ya. Dia akan sadar tanpa ditegur orang lain. Dengan ilmunya dia tahu dia salah. Dengan ilmunya dia tahu bininya benar dan semacam. Jelas? Jadi kalau ada yang tidak nyenengin, sabar. Kata Allah di surat 64 tadi, At-Taghabun, ayat yang ke-14 tadi. Pernah apa enggak ya? Dulu semangat 45 bersama kita bisa. Ya. Kita selalu apa? Kebesaran ini jangan lekas berlalu, ini kenang selalu, bukan? Nah, lama-lama nyanyi kayak dia niati. Untuk apa kita serumah kalau kamar kita terpisah? Untuk apa kita sekamar kalau ranjang kita terpisah? Untuk apa kita seranjang kalau dua hati tak meminta? Pulangkan saja ke rumah bapakku. Ya, itu syairnya dia Daniati di album Gelas-Gelas Kaca. Konyol sekali ya, itu konyol sekali bukan? Itu kan konyol sekali kan? Nah, itu harta rumah tangga kita hari ini bukan? Kenapa? Karena milihnya bukan karena agama, gampang retak. Jelas? Maka sekali lagi, lupakan mantan dia masa lalu. Suamimu masa depanmu dan masa ini masa depanmu. Ya, katakan pada suami sekarang, bersama kita bisa ke jannah. Ya, ku genggam tanganmu, kita dua mengayunkan langkah menuju jannah tadi. Ya, kita jemput doa malaikat tadi di surat 40 ayat yang ke-8. Rabbana adkhilhum jannatin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Katakan pada suami sekarang, kamu adalah masa kini dan masa depanku sampai jannah, Pak suami. Ya, mari kita menggenggam, saling menggenggam. Ya, kita menapaki jalan lurus di atas agama menuju jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini kita lapar tapi tidak menderita di kubur. Kita boleh tidak makan berhari-hari, tapi saya tidak sabar satu kali hentakan pukulan di kubur wahai suami. Nah, kalau suami mengatakan maafkan saya tidak bisa memberi rumah yang bagus. Kata didik aku agar aku bercahaya di kuburku kelak. Didik aku agar aku menggaduhkan dalam husnul khatimah wahai suami. Itu yang lebih aku dapat daripada rumah. Tidak apa di pinggir-pinggiran di Warakas sini, ya. Di sini tanahnya masih tidak mahal-mahal, bukan kontrakan tidak mahal-mahal sekali di sini. Mahal ya, karena ibu kere jadi mahal.
Lebih mahal lagi Romangun. Ya, jadi jelas ya. Jadi lupakan mantan itu zina hati tadi. Dan itu perbuatan fahisyah, saya ulangi. Ya, perbuatan segala dekat kepada zina itu fahisyah tadi. Surat 17 ayat 32 tadi. Dan Allah mengharamkan walaupun juga di hati, ya. Walaupun tersembunyi di hati. Surat 7 ayat 33 tadi. Jelas? Maka bertobatlah kepada Allah kalau muncul perasaan semacam itu. Ya, sekali lagi katakan pada suamimu dan bersama kita bisa ke jannah. Ya, dalam kondisi kita serba kekurangan. Ya. Jangan lihat mantan sudah punya mobil, siapa tahu dia pegawai pajak yang korupsi kan? Sampai semangat jawabnya betul. Ya. Siapa tahu dia di debt collector kan? Suka beras-beras orang, siapa tahu kan? Itu namanya extended mampus umur. Ya. Baik, bismillah Ustaz. Saya seorang ibu dan saya single dengan anak 3. Dalam mendidik anak yang terkadang saya suka ada kendala, yaitu tentang kesabaran saya. Ustaz, bagaimana cara saya agar saya bisa sabar ya menjalani atau ya menghadapi anak-anak saya? Kan Allah bilang tadi anak itu musuh, bukan? Saya tanya sama ibu, kalau ibu punya perusahaan ada orang menggerogoti, ibu sabar nggak menghadapi musuh-musuh ibu? Dasar ibu matre loh. Urusan dunia tidak semangat, anak itu asal akhirat kan? Mesti bersabar. Ya, ibu bayangkan kalau ibu meninggal, amal ibu tidak cukup untuk masuk surga, dan ibu tahu ibu pun salah satu bisa memberi syafaat anak, bukan? Mengingat itu ibu bersabar. Masa ibu kalah sama SBY bersama kita bisa? Ibu katakan bersama kita bisa. Nah. Apapun terjadi Anda ada aset pun. Andaikan amalmu tidak mencukupi aku masuk surga, semoga amalmu dan syafaatmu sebagai anak yang saling memasukkanmu ke surga. Itu semangat, tanamkan pada hati kita. Ya, nah, bayangkan ketika kita berjalan hampir menuju kepada tempat aman, tiba-tiba tergelincir, apakah Anda akan biarkan kaki tidak, bukan? Maka yakinkan bahwa anakmu itu bisa menyelamatkanmu dari jannah, dari nerakanya Allah, dengan syafaat dan kesalihan dia bersyafaat. Ya, dengan amal-amal yang dia kerjakan menjadi pahala bagimu. Ketika Anda membayangkan banyaknya pahala yang Anda dapatkan, insya Allah jadi semangat, jadi spirit buat Anda. Ya, itu salah satu metode. Yang kedua apa? Yakin bu bahwa Allah tidak membebani ibu di luar kemampuan. Ketiga, gak usah ibu terlalu banyak curhat ke tetangga sama ustaz. Ibu-ibu ini banyakkan curhat. Iya. Karena terkombinasi dengan apa? Dengan Indonesia curhat dong. Lebay banget sih lo. Kalau punya masalah, curhat kepada Allah. Coba lihat surat 12 ayat 58. Nabi Yakub ketika diuji Allah dengan anaknya Yusuf, kepada siapa dicurhat? Sama Dede enggak. Bapak Salim tidak kepada Allah dicurahkan kegalauannya. Bu, maka ketika hati mulai mengalami kecapean, maka bangunlah tengah malam. Ya, berkeluh kesahlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Nabi Ayub? Hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihan, kegalauan. Gak kepada tetangga, apalagi sosial media. Ya, dasar ibu-ibu sosmed. Itu namanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ibu sama dengan pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jelas? Nah, tapi kepada Allah tidak punya masalah. Yang pertama bersabar, yakin pahala yang Allah berikan kepada Allah. Yang kedua, ketika dihadapi rasa galau, berdoalah kepada Allah, curhat kepada Allah. Nabi Yakub yang Allah beri wahyu saja curhat kepada Allah, kepada tetangga. Apalagi ibu yang cuma keturunan Wahyuno, Wahyudi dan Wahyuni. Maka berdoalah kepada Allah. Para nabi dapat wahyu saja berdoa kepada Allah ketika menghadapi kesedihan, permasalahan kehidupan. Nabi Ayub ketika diuji Allah dan penyakit, apa kepada tetangga dia berkeluh kesah? Tidak. Dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surat 21 ayat 83. Ya, berdoalah kepada Allah. Ya, Nabi Ayub berkata, "Ya Allah, aku ditimpa penyakit.
tapi rahmatmu besar pada ujian yang aku hadapi ya Allah. Yakin, ya, rahmat Allah itu kasih Allah berada pada ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka terus menutup pintu Allah. Ya, berdoa di waktu malam, di waktu mustajab, berdoa agar Allah mengekalkan kesabaran di hati ibu. Jelas ya? Nggak usah curhat di medsos, ya. Nanti mamanya selingkuh sama suaminya dimensoskan lagi, ya. Dapat KDRT di hotel dimensosialkan lagi, ya. Padahal itu sebenarnya hanya untuk dapat konten, bukan? Apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa butuh air gitu. Jelas, Bu? Jadi itu jawaban kedua apa? Curhat kepada Allah. Nabi Yakub ketika punya masalah dia curhat kepada Allah. Surah 12 ayat 58 tadi. Jelas? Nabi Ayub, Nabi Yakub dan Nabi Ayub ketika dia Allah penyakit dia berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim ketika dia Allah dia berdoa kepada Allah. Tidak kepada lain-lain dia berdoa. Dan Allah menolong mereka dengan doa-doa mereka. Jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang anak yang mempunyai ibu. Tadi ibu curhatan ibu, gara curhatan anak. Ya, selalu bermain dukun. Masya Allah. Ya, apakah sebagai anak akan menanggung dosa ibu kelak, dan ibunya ini selalu minta salah ya bulanan, ya minta jatah bulanan maksudnya. Apa yang tidak dikasih, ya ibu saya selalu bicara tidak baik. Apakah saya durhaka ya atas perbuatan saya ini karena saya tidak memberi uang ke ibu? Pertama gini, ibu tidak berdosa atas perbuatan ibunya ibu. Allah katakan berkali-kali, ya Allah katakan gini, coba lihat Quran banyak sekali ayat. Apa kata Allah di Quran 41 surat Fussilat ayat 46. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Barang siapa berbuat kebaikan dia tanggung pahalanya sendiri, dan barang siapa berbuat dosa dia tanggung pula dosanya sendiri. Ya, atau lihat di surat yang ke-17 Al-Isra ayat yang ke-15. Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Siapa mengikuti petunjuk pahala untuk dirinya sendiri. Siapa mengikuti kesesatan dia bertanggung jawab atas kesalahan sendiri. Dan kamu tidak diminta tanggung jawab atas dosa orang lain. Itu dalil. Ya, kecuali ibu yang antar ibunya ibu ke dukun, yang namanya turut sertalah namanya. Itu namanya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong dosa dan permusuhan. Kan ibu tidak menolong dia, ya, maka ibu tidak bertanggung jawab. Yang kedua, nasihatin ibu dengan baik. Bu, tahu nggak Bu? Ibu percaya Nabi nggak Bu? Percaya nak, ibu. Boleh nggak saya kasih tahu ibu sesuatu? Saya sayang sama ibu demi Allah. Ada kata kalau ibu masuk penjara kan saya juga takut Bu. Ya, bagaimana kalau ibu misalnya kalau Allah mengancam azab pada ibu, terus lebih sedih lagi. Ibu percaya nggak sama Allah sama Nabi? Percaya nak. Ini Nabi ngomong mendatangi dukun itu, ya tidak terima sholatnya 40 hari mak. Ya, kalau ibu percaya pada dukun, ibu murtad mak. Ibu bawa murtad mak. Ya, maaf Bu, saya cuma kasih tahu saya sayang sama ibu. Itu pertama. Yang kedua, dia suka minta jatah bulanan. Ada wajib kasih kalau Anda punya kemampuan. Karena apa kata Allah di surat 31 Luqman ayat yang ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Jika keduanya mengajakmu berbuat syirik, jangan ikut. Apalagi dia mengajak, bukan? Tetapi tetap berbuat baik kepadanya. Kenapa Dek, Bu? Kalau ibu kita kasih, insya Allah kalau sering ada turuti kemauan, suatu saja akan terima nasihat karena sayang kepadanya. Ya, kata Nabi apa? Maukah aku tunjukkan kalian supaya hati kalian saling mencintai, saling memberi hadiah? Ya, maka kalau ibu minta kasih, nanti insya Allah kalau ibu sudah menjalankan kewajiban ibu sebagai anak, nanti ibu nanti insya Allah bukakan hati. Karena dia sayang sama anak, dia tahu anaknya peduli kepadanya. Tapi kalau ibu nggak ngasih, tiba-tiba anak aja lo ibu susah lo nggak datang-datang, ibu kedukul lo ngomel lo.
Namanya ibu-ibu terpanjang lidahnya, pendek akalnya, ketek imannya. Betul? Ibu nggak ngasih dia uang, dia pergi ke dukun. Kita nasihatin apa kata dia, enak aja waktu dia susah lu gak datang-datang. Ya, giliran gua ke dukun cari kebahagiaan lo nasihatin gua lo. Jadi anak apa lo gitu ya? Dikira bahasa orang di Peru gitu kira-kira ya. Betul ya Bu? Enak aja lo ya. Waktu gue susah lu gak datang-datang, lu minta bantu lu gak ngasih lo. Ya, gue pengen hidup gue berubah datang ke dukun, lu datang nasihatin gue lo. Anak kayak apa lo? Ya, maka nasihat kita akan ditolak karena dia merasa kita gak peduli dengannya. Ya, kalau kita kasih dia apa yang dia butuhkan, semoga dengannya Allah melembutkan hatinya untuk menerima nasihat. Jelas ya? Nah, apalagi nenek-nenek sekarang lebih jahat daripada lidah anak muda loh. Lebih tajam daripada silet tadi. Ya, namanya nego, nenek-nenek gokil namanya. Nego tuh nenek-nenek gokil loh namanya. Ya, udah tua masih gokil loh. Namanya nego, nenek-nenek gokil. Kalau bicaranya pasti nego, enak aja loh. Ya, ketika gue miskin, gue susah gue gak datang-datang. Pas gue ke dukun supaya hidup gue berubah, lu datang nasihatin gue lo. Anak kayak apa lo? Itu kan nego bukan? Namanya nenek-nenek gokil bukan? Jelas ya? Nah, maka berilah kepada dia, karena itu kewajiban anak kepada orang tuanya, ya, karena itu hak orang tua yang wajib diberikan oleh anak. Dengan alasan hikmahnya apa? Untuk melembutkan hatinya kalau sering diberi, sehingga mudah dia menerima nasihat kita. Dan cara beri nasihat yang baik. Mak, duduk di sini, Mak. Saya mau nasihatin Mama. Sebelum dia buka Mama, ya marahlah dia. Kebenaran disampaikan dengan cara yang tidak baik tidak akan diterima. Ya. Tapi kalau kebatilan, kenapa orang suka berkata? Karena ustadz yang ngomongnya santun, kalau jahat bukan? Coba ibu kasih racun loh. Ya apa? Banyak orang sembuh loh, karena satu orang minum racun loh. Betul? Tapi ibu kasih madu, nih minum, biar sehat loh, pasti sembuh kita. Ya. Jadi kebaikan itu harus diberikan, kebenaran disampaikan dengan cara yang baik. Insya Allah orang mudah menerima. Jelas ya? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan kaum muslimin ada dalam keberkahan dan lindungan Allah SWT. Ibu pun bapak ibu sekalian demikian. Bagaimana menebus dosa, meminta maaf kepada anak agar anak tidak membenci ibunya. Karena kesalahan dulu dalam mendidik anak terlalu keras. Ya, nggak usah ngaku salah, Bu. Ya, tidak usah mengaku salah. Kalau ibu tidak bisa meluluhkan hatinya, ibu bisa datangkan dia kepada ustaz untuk menasihati. Atau hadirkannya majelis ilmu, kan tadi saya bilang, tidak ada kebaikan kecuali agama. Ketika dia belajar agama, ketika birrul walidain dia tahu dia salah. Ya. Tapi kalau ibu kasih tahu, enak ibu tahu agama dari mana sih? Ibu kan tidak benar gitu. Ya, karena kadang-kadang orang suka terpaku pada masa lalu orang. Jangankan ibu, ya. Kadang-kadang ibu nasihatin teman ibu, padahal dia tahu ibu dulu agak berat waktu SMA, bukan? Saya punya cerita gini, Bu. Ada pernah saya datang kasih ceramah di alumni. Ada satu ibu, menurut cerita temannya dulu brengsek waktu SMA dulu. Bahkan disebut perek pas sama teman. Tapi alhamdulillah dia berteman dengan anak-anak salafiyah, maka dia punya sunnah dan bagus agama. Dia punya teman salah satu deputi di BIN, salah satu BUMN. Jadi vice president lah. Ketika tiba waktu sholat, ini ibu dengan sosialitanya dan saya lihat itu Dolce Gabbana. Ya, dia mau pergi, kata si mbaknya yang tadi yang baik ini, Mbak, mendingan kita sholat dulu pergi supaya kita gak teringat, supaya diterlekan sholatnya. Ini yang ini marah, yang eksekutif marah. Gak usah sok-sokan alim deh, lu kan dulu brengsek. Lalu saya tanya, Bu, ibu berterima kasih dong, kan dia kasih tahu ibu baik-baik. Iya. Tapi dia dulu brengsek, Ustaz. Lah Allah aja cinta mantan penjahat kok. Apa kata dia? Masa sih? Kan Allah bilang, innallaha yuhibbut tawwabin, bukan? Allah mencintai orang bertaubat. Taubat itu mantan penjahat, bukan? Kalau Allah saja mencintai mantan penjahat, kenapa ibu begitu bencinya?
Jelas? Ini contoh Bu. Itulah kita orang Melayu nggak rasional. Ya, dia melihat orang kadang-kadang masa lalunya rusak, lalu dia pikir ini rusak juga. Tidak terkemungkinan anak-anak kita pun demikian, tingkat kepercayaannya rendah terhadap kita. Anak mental Melayu tadi, paham? Anak mental orang Ilander tadi, ya, merasa bahwa yang mesti ceramah itu ustaz. Ya, ibu saya tidak layak ceramahin saya, karena kita tertanam dengan budaya berpikir kayak gitu, kayak tadi ibu tadi. Saya bilang ibu intelek tapi otak ibu jelek, saya bilang. Ya, kalau ibu intelek, ibu harus melihat apa yang dibicarakan, ke siapa yang bicara. Saya bilang sama ibu tadi, kalau ibu salah jalan, kata dia, tapi cara nyampaikannya nggak enak, kayak maksa gitu. Saya tanya gini Bu, ibu salah jalan, ibu tanya jalan. Yang satu jawabnya satu tapi sesat. Yang satu judes tapi benar, ibu ikut kemana? Yang benar lah, itu psikologi, itu namanya ibu intelektual. Kita orang Indonesia tidak seperti itu, paham? Mereka suka lihat caranya. Enggak, mereka suka lihat apa? Caranya, tidak lihat tujuannya. Ibu ingat gak? Ada ibu punya teman mau nyebrang. Ya, ini contoh orang lihat caranya, nggak lihat tujuannya. Dia mau nyebrang, tiba-tiba bis lewat, ibu selamatkan dia. Rambutnya kecabut, marahkan dia. Lo nolong si nolong, tapi rambut lu kecabut lo. Nggak mikir kalau tadi biarkan kepalanya pecah kan? Itulah orang Indonesia. Ya, mereka tidak melihat tujuan. Yang mereka persalahkan caranya. Paham? Padahal kalau dia pikir tujuan, untung rambut lu kecabut, kalau nggak kepala gue dilindas mobil, bukan. Orang Indonesia belum berpikir sejauh itu. Ibu gue dulu juga gak sholat, kok sekarang udah mau ceramain gue sholat. Bu, ada kasus ini, perhatikan. Ada ibu-ibu tanya sama saya di selatan. Ini ibu dokter, anaknya juga dokter. Ya, ibunya nasehatin anaknya pakai jilbab, dibantah sama anak. Apa kata anak? Alah mama dulu suruh kepahanya keluar kemana-mana kan? Maka menangislah ibunya ini. Saya bilang lagi ibu cara ngomong juga salah Bu. Ibu ngomong ke anak gini Bu. Nah, dulu mama salah. Mestinya mama di usia kamu sudah tutup aurat, tapi mama salah. Seandainya kalau Allah mengizinkan mama menjadi orang muda, seperti Adam memperbaiki semua. Cuma nggak mungkin kan? Oleh karena itu, mama tidak menginginkan kamu kesalahan yang sama seperti mama dulu lagi. Insya Allah seperti anak akan menerima kan? Jelas? Jadi akuilah kesalahan dan minta maaf kepadanya. Lalu datangkan di majelis ilmu, suruh dia dengarkan sedikit, insya Allah kesadarannya akan tumbuh. Ya, karena apa? Ilmu agamalah yang merubah cara berpikirnya, dan pengetahuan akan agama yang akan merubah cara pandang terhadap permasalahan kehidupan. Jelas Bu? Kalau ibu ingin anak ibu baik, suami baik, mari dulu majelis ilmu. Karena ilmu itu air yang jernih, obat yang paling ampuh untuk merubah penyakit jadi sehat. Jelas? Jelas Bu? Dan jangan tidak malu-malu sungkan mengatakan kesalahan ibu dahulu. Ya, dulu ibu tidak tahu nak. Ya, seandainya kalau Allah mengizinkan ibu pengen kembali memperbaiki semuanya nak. Tetapi sebelum ibu meninggalkanmu, ya, ibu ingin memperbaiki kesalahan ibu nak. Dengan penuh kasih sayang. Ya. Bicara dengan penuh kasih sayang kepada anak, karena dengan sentuhan-sentuhan kasih sayang, Allah akan melembutkan hati anak-anak kita. Saya kira itu saja dulu ya yang dapat kita kaji hari ini, karena sudah jam 11 lewat 17 menit. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.